Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas perkuliahan Diploma Kelas Profesional Hong Kong, pembimbing Bapak Ustadz Faiz. Pengenalan mendasar tentang organ jantung. Jantung adalah organ vital yang terdapat pada tubuh setiap manusia. Posisi jantung terletak pada dada di antara dua paru-paru, sedikit agak ke kiri, tepatnya di belakang tulang dada bagian depan. Jantung adalah organ berotot yang memiliki rongga yang terbagi menjadi 4 ruangan. 2 ruangan di atas disebut sebagai atrium kanan dan atrium kiri, atau yang kita bisa sebut sebagai serambi kanan dan serambi kiri. Pada ruang bagian bawah terdapat ventrikel kanan dan ventrikel kiri, atau yang bisa kita sebut sebagai bilik kanan dan bilik kiri. Di antara kedua ruangan, yaitu atrium dan ventrikel, ada sebuah klep, atau yang kita bisa sebut sebagai katup, yaitu katup atrioventricularis. Dan pada masing-masing ruangan terhubung dengan pembuluh darah besar. Ada vena pembuluh darah besar dan arteri pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar atau yang kita sebut sebagai vena cava superior membawa darah yang kaya akan buangan, yaitu kaya akan karbon dioksida dari bagian tubuh atas ke ruangan atrium kanan. Dan pembuluh darah besar yaitu yang kita sebut sebagai vena cava inferior yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari bagian bawah tubuh kita menuju ke atrium kanan. Dan ventrikel kanan akan terhubung dengan arteri pulmoner yang membawa darah kaya akan karbon dioksida dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Sedangkan pada ruang bagian kiri akan terhubung dengan pembuluh darah besar, yaitu vena pulmoner yang membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju atrium kiri. Kemudian ventrikel kiri akan terhubung dengan pembuluh darah besar, yaitu aorta, yang akan mendistribusikan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh organ tubuh dan sel-sel yang memerlukan. Rangkuman mendasar dari mekanisme sirkulasi peredaran darah ke seluruh tubuh ialah: kita mulai dari kapiler, baik kapiler atas maupun kapiler bawah. Darah yang kaya akan karbon dioksida atau disebut CO2 akan masuk ke atrium kanan melalui vena pembuluh darah besar, yaitu vena cava superior dari bagian atas dan vena cava inferior dari bagian bawah. Setelah darah yang kaya akan karbon dioksida berada di atrium kanan, melalui katup atrioventricularis akan diteruskan masuk ke ventrikel kanan. Dan dari ventrikel kananlah, darah yang kaya akan CO2 akan dipompa keluar melalui pembuluh darah besar aorta, menuju ke paru-paru, baik kapiler paru-paru kanan maupun kapiler paru-paru kiri yang akan diteruskan melalui arteri pulmoner. Setelah terjadi pelepasan zat CO2 yaitu zat karbon dioksida, maka darah akan menerima zat O2 yaitu yang kaya akan oksigen dan protein, kemudian akan masuk melalui vena pulmoner ke atrium kiri. Kemudian melalui katup atrioventricularis akan diteruskan menuju ventrikel kiri. Dan di ventrikel kirilah akan terjadi kontraksi. Jantung akan memompa dan mendistribusikan darah yang kaya akan oksigen dan protein ke seluruh organ-organ dan sel-sel tubuh yang membutuhkan melalui pembuluh arteri besar yaitu aorta. Yang kemudian pendistribusiannya akan diteruskan oleh arteriola, yaitu pembuluh darah kecil baik ke tubuh bagian atas yaitu superior ataupun tubuh bagian bawah yaitu inferior. Sistem kardiovaskuler adalah mekanisme sistem peredaran darah ke seluruh tubuh, yaitu jantung dan seluruh pembuluh darah. Jantung adalah memiliki peran utama untuk berlangsungan hidup setiap manusia. Fungsi jantung adalah menerima, menampung, dan memompa serta mendistribusikan aliran darah ke seluruh jaringan sel-sel tubuh yang memerlukan. Jantung mulai berfungsi dan bekerja secara terus-menerus saat manusia masih dalam kandungan.
hingga saat manusia ditetapkan untuk menemui ajal. Jadi, sepakat ya, betapa pentingnya kita memiliki kesadaran menjaga dan memelihara kesehatan jantung. Beberapa tips untuk menjaga kesehatan jantung. Usahakan untuk menghindari stres dan selalu berpikir positif. Rutin berolahraga, tidur tepat waktu. Usahakan bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, dan agar tidak terlalu capek dalam melakukan rutinitas. Menjaga kesehatan jantung, seperti memberi asupan vitamin yang dibutuhkan oleh jantung, seperti oat milk, kentang, sayur-sayuran hijau, seperti bayam atau brokoli, kacang-kacangan, ikan tuna, ikan salmon, dan buah-buahan, seperti buah pisang, buah alpukat, buah apel, dan masih banyak lagi. Meminum minuman yang dibutuhkan oleh jantung, seperti air putih, air kelapa, air rendaman kurma, dan coklat. Atau juga jus, seperti jus pepaya, jus jeruk, jus stroberi, jus semangka, apel, jeruk, atau alpukat. Hindari makanan yang tidak disukai oleh jantung, seperti makanan yang tinggi akan lemak, gula, garam, daging merah, daging olahan, makanan kaleng yang mengandung pengawet, pemanis, pewarna, dan perasa. Tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan seperti makanan yang dibalut tepung dan digoreng, junk food, dan sejenisnya. Hindari juga minuman yang mengandung lemak, alkohol, atau soda yang kaya akan pemanis tambahan, pewarna, dan pengawet. Mengapa penting kita menjaga kesehatan jantung? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali penyakit-penyakit jantung. Di antaranya penyakit jantung adalah penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, kelainan katup atau klep jantung, gagal jantung, dan gejala penyakit jantung lainnya. Jika merasa memiliki gejala di antara beberapa penyakit jantung, maka segera lakukan konsultasi lebih lanjut pada dokter spesialis jantung, agar dilakukan perawatan secara intensif. Untuk melakukan pengobatan dengan berbekam, lakukan secara rutin untuk mengoptimalkan fungsi jantung. Penting untuk dilakukannya diagnosa sebelum berbekam. Saat dilakukannya anamnesis, pastikan menyampaikan semua keluhan yang sedang dialami. Tunjukkan juga surat keterangan hasil diagnosa dari dokter. Selain itu, menyampaikan data umur sangat penting. Menyampaikan riwayat sakit dulu dan riwayat sakit yang sedang dialami saat ini. Riwayat sakit keluarga, juga riwayat sosial. Dengan disampaikannya secara detail, maka akan diharapkan mendapatkan perawatan yang baik, aman, dan tepat. Dan tentunya, mengkonsumsi herbal adalah cara alami untuk melakukan perawatan dan pengobatan. Beberapa contoh herbal alami yang baik untuk pengobatan jantung, yaitu yang mengandung gamat emas, zaitun, sari kurma, madu, spirulina, dan ekstrak bawang putih, pegagan, sambiloto, dan sirsak, juga olive oil.